Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Berjumpa lagi dengan saya, Nurul Mustafida, di materi mata kuliah di tugas akhir program atau TAP di sesi kedua. Bapak, Ibu, terima kasih sudah aktif di diskusi pertama. Nanti untuk sesi kedua ini juga akan ada diskusi, jadi mohon Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tetap aktif untuk mengerjakan diskusi. Nanti diskusi akan saya berikan penilaian untuk setiap sesinya. Nanti jika ada perlu direvisi, saya akan mengabari via eh, apa namanya e-learning maupun via chat yang ada di e-learning. Jadi nanti akan saya japri jika ada yang perlu diperbaiki lagi. Baik Bapak Ibu, di sesi kedua ini kita akan membahas materi yang berbeda dengan sesi satu, namun materi ini masih kelanjutan dari sesi satu sebelumnya. Nah, materi yang kedua adalah implikasi teori akuntansi keuangan terhadap standar dan praktik akuntansi di entitas bisnis. Jadi nanti fokusnya adalah pada standar akuntansi pada entitas bisnis. Bapak Ibu, dalam sesi 2 ini harapannya nanti Bapak Ibu akan mampu begitu ya, harapannya adalah mampu mengidentifikasi bagaimana sih hubungan antara teori akuntansi dengan standar akuntansi. Karena kalau TAP itu yang seperti saya sampaikan di awal, sebetulnya apa materi ini atau mata kuliah ini itu di universitas lain itu biasanya disebut dengan mata kuliah teori akuntansi, di mana di dalamnya itu akan membahas bagaimana sih akuntansi, teori-teori yang dalam akuntansi itu terbentuk begitu, dan bagaimana jika teori akuntansi disandingkan, jadi dihubungkan dengan standar akuntansi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menganalisis perbedaan pendekatan teori teori akuntansi dalam kebijakan akuntansi di berbagai sektor industri. Bapak Ibu, sektor industri di Indonesia itu banyak sekali ya. Nah, sekarang sebetulnya sektor industri itu sudah dikelompokkan baru oleh BEI. Jadi ada beberapa sektor yang dikelompokkan seperti consumer non-cyclical dan lain-lain. Jadi ada kelompok baru dari BI dan di IDX ya. Jadi setiap sektor itu sebetulnya kebijakan akuntansinya berbeda, namun standarnya sama Bapak Ibu, yaitu SAK. Nah, untuk beberapa sektor mungkin nanti akan berbeda penerapan standarnya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan pendekatan teori akuntansi pada masing-masing sektor tersebut. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu diminta untuk mengevaluasi dampak penerapan teori akuntansi terhadap laporan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Jadi bagaimana sih penerapan teori ini dalam laporan keuangan? Jadi nanti pasti ada implikasinya begitu nih Bapak Ibu. Nah, untuk sesi kedua ini seperti biasa kami sudah memasukkan materi inisiasi. Nanti akan saya jelaskan sedikit terkait materi tersebut. Ada beberapa materi yang lain. Kemudian di diskusi sesi 2 ada diskusi 2. Ini Bapak Ibu juga harus rekan-rekan juga harus membaca kasus kemudian menjawab soal yang sudah kami berikan. Tidak banyak soalnya. Kemudian nanti saya akan memberikan nilai. Nah, untuk diskusi satu juga akan saya berikan nilai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait materi yang ada di inisiasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, materi ini sudah dibuat oleh tim dosen Universitas Terbuka. Yang pertama, jadi kalau nanti penjelasan saya ini kurang bisa dipahami, Bapak Ibu juga bisa membaca buku atau membaca website. Harapan saya nanti setiap sumber yang digunakan untuk referensi jawaban diskusi itu adalah sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Misal seperti kalau misal website, mohon menggunakan website-website yang terpercaya, jangan menggunakan Wikipedia karena nanti akan eh, memberikan jawaban yang bias karena Wikipedia itu siapapun bisa mengisi. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini di PPT ini adalah definisi dan lingkup dari teori akuntansi. Jadi kalau teori akuntansi itu sebetulnya adalah pemikiran logis ya. Jadi prinsip yang sangat luas. Kemudian ketika prinsip itu juga menyediakan kerangka referensi yang umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang terjadi di dalam perusahaan.
Kemudian fungsinya, karena dia adalah pemikiran logis, maka bisa dijadikan dasar konseptual bagi standar akuntansi keuangan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ketika DSAK itu membuat atau menyusun standar akuntansi keuangan atau SAK, salah satu faktor dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan itu adalah teori akuntansi. Nah, dalam pembentukannya juga nanti akan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, sehingga nanti akhirnya DSAK bisa menerbitkan standar akuntansi. Dan standar akuntansi itu juga didasarkan pada eh, apa namanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu wilayah. Jadi sebetulnya kalau salah satu standar akuntansi di Indonesia ya berarti bisa jadi didasarkan juga dari peristiwa yang ada di Indonesia. Nah, teori akuntansi itu juga masuk dalam dasar konseptual dalam pembuatan standar akuntansi keuangan. Kemudian di teori akuntansi juga bisa menjelaskan alasan kenapa sih metode akuntansi tertentu itu ada. Kemudian memprediksi konsekuensi dari praktik akuntansi hingga nanti dalam pengambilan keputusan. Kemudian nanti ada beberapa, karena ini teori akuntansi, maka akan ada teori-teori akuntansi yang sering digunakan dalam penelitian. Ini ada teori nilai wajar atau fair value, kemudian pengakuan pendapatan, dan lain-lain. Nah, itu ada di SAK. Nah, karena kita sudah mengadopsi FRS, maka SAK itu juga akan mengadopsi dari IFRS. Kemudian penerapan teori akuntansi pada kebijakan akuntansi ini contohnya kalau kita lihat dari sektor ya. Jadi tadi banyak sekali sektor ini sebetulnya yang disebutkan di sini industrinya ini sebetulnya kelompok yang lama. Nah, kalau untuk kelompok yang baru, manufaktur itu masuk ke non-cyclical, gitu ya. Ini contohnya, untuk industri perbankan, maka kebijakan akuntansi fisik spesifiknya mungkin terkait bagaimana pencatatan atas cadangan kerugian kredit. Nah, ketika cadangan kerugian ini, eh, kenapa sih perlu ada cadangan kerugian begitu ya? Karena kalau di dunia perbankan, Bapak Ibu, pembiayaan paling besar yang diberikan ke nasabah adalah kredit. Nah, dari ribuan kredit itu mungkin ada yang kemungkinan tidak tertagih. Maka perlu adanya cadangan kerugian kredit. Nah, kenapa di dalam teori akuntansi atau kebijakan akuntansi itu ada cadangan? Karena sebetulnya dia menganut prinsip konservatisme atau teori konservatisme akuntansi, yaitu teori kehati-hatian. Jadi, sebelum terjadi kerugian atas kredit yang tidak bisa kembali, maka akuntansi atau akuntan itu sudah mencadangkan kerugian tersebut, sehingga dia prinsipnya adalah hati-hati. Kemudian kalau manufaktur ini pengakuan biaya produksi bisa FIFO dan LIFO serta average ya, tapi sebetulnya secara eh, garis besar LIFO sudah tidak boleh digunakan, maka biaya produksi dan persediaan itu menggunakan FIFO atau weighted average. Nah, kenapa sih perlu adanya pencatatan itu dengan FIFO ataupun average? Teori yang digunakan adalah teori pencocokan biaya dan pendapatan atau matching prinsipal dan sebagainya. Jadi nanti ada beberapa hubungan antara teori akuntansi dengan sektor-sektor yang berbeda. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa membaca referensi untuk materi ini ada di bukunya Hendriksen atau Suwarjono. Nah, Suwarjono ini juga sangat lengkap dan mudah untuk dibaca karena dia berbahasa Indonesia. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa membaca PSAK atau FRS untuk melihat standar-standar untuk ketentuan atau kebijakan akuntansi tertentu. Kemudian nanti mohon Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar kehadiran. Jika ada pertanyaan untuk diskusi, jangan ragu-ragu untuk meng-email saya untuk bertanya atau langsung chat di e-learning menyebutkan nama dan mata kuliah apa yang Bapak Ibu akan tanyakan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.